Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Nur Hikmah, guru SD Negeri Bangun Cipto, Sentolo, Kulon Progo, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2021 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 materi kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam sebagai salah satu penilaian uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu ada yang berani memimpin. Silakan Mas Ridho. Mari teman-teman sebelum belajar, marilah berdoa. Pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan banyak manfaat yang kita dapat. Nah, selanjutnya Bu Guru mau absen terlebih dahulu. Seperti biasa, nanti yang Bu Guru dipanggil namanya, silakan ucapkan hadir. Esa Aulia Hasanah, Hadir. Firdaus Nur Ramadan, Rangga Ahmad Fatoni. Ya, Mas Rangga sedang sakit. Yuk anak-anak, kita doakan supaya Mas Rangga cepat sehat. Nah, anak-anak, semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Kelas 5? Aku siap. Kelas 5? Aku siap. Silakan disiapkan perlengkapan belajarnya sambil dicek kanan kirinya tempat belajarnya sudah nyaman atau belum. Sudah. Nah, mari supaya lebih semangat lagi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku,
Coba, adakah yang tahu apa keistimewaan atau mukjizat Nabi Daud alaihissalam? Kitab Zabur, betul sekali. Kitab Zabur yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, dan juga sebagai petunjuk bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana ya kisah dari Nabi Daud alaihissalam? Yuk anak-anak, kita amati video berikut ini sambil kalian catat di buku tulis kalian hal-hal penting yang kalian temukan. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247 yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Maksud dari nabi mereka dalam surat tersebut adalah nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud diangkat sebagai pembawa petunjuk, nabi sesudah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daudlah yang mengajak Bani Israel untuk melawan Jalut karena menindas kaum mereka dan menentukan Talut sebagai calon pemimpin mereka. Talut lalu memilih orang-orang terbaik yang berani menghadapi pertempuran. Salah satu yang ikut dalam pasukannya adalah seorang remaja yang bernama Daud. Ia diperintah oleh ayahnya untuk mengikuti kedua kakaknya yang maju ke medan perang, tapi ia tidak boleh maju di garis depan. Daud hanya diperintahkan untuk melayani kakaknya ketika lapar atau haus, untuk menyiapkannya makanan dan minuman. Jumlah pasukan Talut saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Jalut, sang penindas. Jalut adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar dan setiap orang yang berhadapan dengannya selalu kalah. Talut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu pasukan Jalut dengan gagah berani. Pasukan Jalut tak mengira bahwa lawannya yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang terluka. Dan pada akhirnya, pasukan Jalut dapat dikalahkan, sehingga hanya tersisa Jalut dan beberapa pengawalnya saja. Talut dan pasukannya tak ada yang mampu menghadapi raksasa itu. Talut pun lalu berkata, "Siapa yang dapat mengalahkan Jalut, maka ia akan diambil sebagai anak menantuku dan akan mewarisi kerajaan." Lalu di saat itulah Nabi Daud yang masih remaja mengajukan diri untuk bertarung melawan Jalut. Maka dimulailah pertarungan yang tidak seimbang itu. Dengan menyebut nama Allah dan hanya berbekal sebuah ketapel dan 3 buah batu kerikil, Nabi Daud tidak ragu untuk melawan Jalut. Nabi Daud selalu bisa menghindar dari tebasan pedang Jalut.
berkat keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan pun diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Daud melemparkan batu ke udara menggunakan ketapelnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, angin menjadi sahabat Nabi Daud dan membuat batu meluncur dengan cepat. Batu itu kemudian jatuh tepat di dahi Jalut yang membuatnya jatuh dan meninggal. Talut pun menepati janjinya dan akan menikahkan putrinya serta memberikan separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Hingga usia Nabi Daud mencapai 40 tahun, Talut meninggal dunia dan Nabi Daud pun menggantikan posisi Talut menjadi Raja Bani Israel. Tak hanya itu, Allah pun mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul, serta diturunkan kepadanya kitab suci Zabur. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam melawan raksasa Jalut dan berhasil mengalahkannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana anak-anak dari video yang kalian amati tadi? Coba buat sebuah pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini. Ada yang bisa? Ya, Mbak Esa silakan. Apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Daud? Ya, tepat sekali Mbak Esa. Apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Daud alaihissalam? Nah, anak-anak, mari kita diskusikan tentang keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Silakan kalian buat menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok 1. Mencari informasi tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Siap? Ya, siap. Yang kedua, kalian nanti membuat mind map atau peta konsep untuk dipresentasikan. Yuk, kelas 5. Aku siap. Kelas 5. Aku siap. Gimana diskusinya? Apakah ada kesulitan? Apa benar Nabi Daud yang memiliki suara yang merdu? Ya, apa benar Nabi Daud memiliki suara yang merdu? Betul sekali ya. Dengan suara beliau yang merdu itu, beliau melantunkan isi kitab Zabur. Beliau juga berzikir pada waktu pagi dan petang, sampai-sampai burung-burung, gunung-gunung pun ikut bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Jadi kesimpulannya apa yang dapat kita teladani dari Nabi Daud? Gemar bertasbih, tepat? Bukan Pak berzikir. Iya, gemar berzikir. Betul sekali. Informasi apa yang sedang kalian diskusikan? Meneladani puasa Daud. Iya, betul sekali. Kita bisa meneladani Nabi Daud alaihissalam dengan gemar berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Meskipun sekarang ada di masa pandemi, kita harus menjaga imun tubuh, tapi dengan puasa, insya Allah daya tahan tubuh kita akan tetap terjaga, betul kan? Ya, Mas Ibu suka puasa. Mbak. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelas 5. Aku siap. Mana semangatmu? Ini semangatku.
Teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud gemar bertasbih. Ketika Nabi Daud bertasbih, gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama tasbihnya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud gemar berpuasa. Nabi Daud menerima kitab Zabur. Nabi Daud adalah keturunan dari Israel. Nabi Daud hidup pada masa Raja Daud yang beriman terhadap Lut yang kafir. Bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Yuk kita beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 2 siap? Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Yang keras, Mas Olive yang kesini, semuanya yang kesini nak. Nabi Daud alaihi salam, keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam, hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Salih yang kafir. Gemar berpuasa, sehari berpuasa sendiri, berbuka serta beramal saleh. Dapat melunakan besi seperti lilin, dapat mengubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Bagaimana presentasi dari kelompok 2? Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silahkan. Ya, silakan Mbak. Nabi Daud memiliki mukjizat dapat melunakkan besi. Ya, Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat dapat melunakkan besi. Nah, dengan mukjizat tersebut beliau pandai untuk membuat baju besi yang digunakan oleh para prajuritnya. Ada tambahan lain? Tidak. Kalau tidak ada, yuk kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan. Ya, diwakili oleh Mas Ridho. Nabi Daud bersuara merdu ketika Nabi Daud bertasbih. Gunung-gunung dan burung-burung juga ikut bertasbih bersama tasbihan Nabi Daud. Nabi Daud gemar berpuasa. Bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Yuk kita beri aplaus. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju untuk mempresentasikan backgroundnya. Nabi Daud alaihissalam menerima mukjizat kitab Zabur. Nabi Daud alaihissalam pakai bahasa Arabik. Nabi Daud alaihissalam mempunyai keistimewaan antara lain juga berpuasa. Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang sangat merdu, tidak ada tandingannya. Bagus sekali presentasi dari kelompok 4. Mari kita beri aplaus. Nah, setelah kalian presentasi tadi, mari kita simpulkan keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama apa? Rajin berpuasa, dengan puasa sunnah. Ya, betul. Nabi Daud
hari ini kita sudah sampai nih di pelajaran 5, yaitu dengan tema Rasul Allah idolaku. Kalian pasti tahu kan makna idola? Kalau kita mengidolakan seseorang, maka kita cenderung ingin menjadi seperti orang itu. Nah, yang kalian perlu ketahui, ada 25 nabi dan rasul Allah yang sangat pantas bahkan harus kita idolakan. Para rasul Allah mempunyai akhlak yang sangat mulia yang harus kita teladani. Di pelajaran 5 ini, kita akan pelajari kisah beberapa nabi dan rasul Allah. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Subtema 1. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar nama Nabi Daud sebelumnya? Benar, Nabi Daud adalah nabi yang diberikan Allah kitab suci Zabur. Nabi Daud adalah nabi dari Bani Israel. Beliau merupakan keturunan ke-13 Nabi Ibrahim. Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Daud kecil hidup di masa Raja Tolut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika terjadi peperangan antara Tolut dan Jalut, Daud kecil dengan berani ikut berperang di jalan Allah di bawah pasukan Raja Tolut yang beriman. Dan dengan beraninya, Daud kecil berhasil membunuh Raja Jalut yang kafir. Ketika Raja Tolut sudah wafat, Daud akhirnya diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada beliau dan mengangkatnya menjadi rasul. Saat itulah Nabi Daud mendapatkan kitab suci Zabur sebagai mukjizatnya. Selain kitab suci Zabur, Nabi Daud juga punya mukjizat lainnya, yaitu dapat melunakkan besi dan mengubah-ubah bentuknya tanpa alat apapun. Karena mukjizat itulah, beliau dapat membuat baju besi yang nyaman untuk berperang. Beliau selalu menang dalam pertempuran. Nabi Daud juga merupakan nabi yang sangat taat dan gemar beribadah. Beliau selalu sholat malam, berpuasa separuh tahun, yaitu dengan cara beliau sehari berpuasa, sehari besoknya beliau berbuka, sehari besoknya beliau berpuasa lagi, dan itu terus-menerus dilakukan, hingga disebut dengan puasa Daud. Beliau juga selalu berzikir, bertasbih, dan melantunkan kitab suci Zabur dengan suaranya yang sangat merdu. Sampai-sampai gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama beliau. Nah, anak-anak, dari kisah Nabi Daud alaihi salam tadi, kita dapat teladani sikap beliau yang selalu berzikir, mengaji, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita selalu memuji kebesaran Allah dan ciptaannya dengan banyak berzikir dan bertasbih.